Bab 908. Zona perbatasan. Retakan muncul satu demi satu, lalu menyebar dengan cepat, lalu pecah. Dengan menghilangnya es, roh binatang peringkat 5 juga retak sedikit demi sedikit, dan akhirnya berubah menjadi awan kabut, menghilang di antara langit dan bumi. Jika ada yang pernah melihat metode Eric Kin sebelumnya, mereka juga akan terkejut jika melihat adegan ini. Ini karena kekuatan Kim Han tidak kalah dengan kekuatan Eric Kin, sama-sama dapat membunuh roh binatang peringkat 5 tanpa tipu daya apapun. Sudah waktunya pergi, izinkan aku pergi ke pertemuan, mereka yang disebut pejuang kebanggaan sebenarnya seperti apa. Kim Han mengisap energi bintang itu dan memakai topengnya lagi, tatapannya tajam dan dipenuhi oleh kepercayaan diri, seperti ia mengetahui semuanya. Begitu sosoknya berkedip, Kim Han berubah menjadi awan kabut hitam dan dengan cepat menghilang dari tempatnya. Setelah beberapa saat, seorang wanita berbaju hitam perlahan mendarat di tempat di mana Kim Han berlatih. Itu adalah gadis yang sebelumnya dicurigai oleh Eric Kin sebagai Vinola Su. Ada seseorang seperti aku yang juga berkultivasi di jurang gelap, tetapi karena dia dapat menyerap energi iblis murni ini, tampaknya keterampilan sihir kultivasinya sangat bagus. Perempuan itu memberi isyarat melalui matanya untuk mengeluarkan energi iblis, memutar ujung jarinya selama beberapa putaran, seolah-olah ia sedang menilai sesuatu, dan kemudian sosoknya menghilang dari sini. Di lembah yang jaraknya ribuan kilometer, Eric Kin tidak mengetahui hal-hal ini. Keempat orang itu membagi batu-batu roh tersebut, dan setiap orang mendapat ratusan. Bisa dikatakan keuntungannya banyak, dan semuanya berseri-seri. Sambil menyingkirkan roh batu tersebut, Ye Zun dengan penasaran bertanya, "Denipu, apakah yang kamu katakan sebelumnya itu benar? Kamu tidak berencana mendapatkan batu roh di sini dan ingin lanjut ke zona inti?" "Benar, bagaimanapun aku juga adalah putra suci Sekte Wendao. Walaupun gelar ini dipaksakan kepadaku oleh tuanku, tapi aku mendapat banyak keuntungan dari gelar ini. Kalau daerah zona inti pun tidak bisa dimasuki, itu akan sangat memalukan." Denipu mendesah tak berdaya. Lagi pula zona pelatihan ini akan ditutup beberapa hari lagi. Wilayah terluarnya akan tutup lebih awal. Ngomong-ngomong, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan. Kalau tidak masuk ke zona inti itu sama saja dengan kehilangan kualifikasi dalam pertarungan pejuang kebanggaan. Saat Denipu mengatakan ini, dia menatap Eric Kin dengan pandangan khusus, jelas sedang berbicara kepadanya. "Maksudmu, pertempuran terakhir akan diluncurkan di zona inti?" Eric Kin bertanya dengan penasaran. Dia dan Ye Zun dan yang lainnya tidak seperti Denipu. Murid Sekte Wendao, tahu banyak tentang tempat pelatihan, jadi ketika dia menemukan kesempatan, dia secara alami bertanya tentang itu. "Ya, kawasan luar ini untuk kalian para pejuang kebanggaan pendatang baru. Keseruan sebenarnya ada di dalam. Kita akan terlambat jika kita tidak pergi ke tempat-tempat harta karun itu." Denipu mengangguk. "Tapi kita sekarang jauh lebih lambat dari Dimarto Zhao dan yang lainnya. Mereka tidak akan merebut semua harta di sana kan?" kata si brewok. "Itu tidak benar. Waktu pembukaan tanah harta karun berbeda, dan tempat percobaan memiliki aturan khusus. Setelah beberapa orang mendapatkan harta itu, mereka tidak bisa lagi menginjakkan kaki di tempat itu, atau mereka tidak bisa mendapatkan apapun jika pergi ke sana, tapi jika menunggu sampai tanah harta karun telah terbuka semua, kita akan terlambat banget." Eric Kin mengangguk. Bagaimanapun juga Denipu pun adalah putra suci Sekte Wendao, dan untuk kepentingan keluarga Pu, ia pun harus berjuang. Karena ia memilih masuk pada waktu ini, artinya masih ada peluang untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ye Zun mendengar ini, tapi hatinya tergerak. Dia merangkul bahu Denipu dengan antusias dan berkata, "Ngomong-ngomong, Denipu, bukankah kamu pandai meramal?
Harta karunnya susah dicari, cobalah kamu ramal posisinya. Ahem. Denny pun memarahi dirinya sendiri karena bicara sembarangan. Untuk sesaat, dia benar-benar mengatakan hal-hal ini di depan 3 orang pelit di depannya, mungkin tidak akan memberinya keuntungan. Namun, kata-kata itu telah diucapkan, dan sebelumnya kerja sama mereka lancar, Denny pun hanya bisa mencubit hidungnya untuk menerimanya. Tidak apa-apa, tapi aku akan mengatakan kabar buruk sebelumnya. Aku tidak sebaik Andrew Ni dalam hal menemukan harta karun. Tidak masalah untuk menemukan harta karun, tapi itu bukan yang harta karun peringkat teratas. Semuanya bergantung pada keberuntungan. Kalau aku tidak apa-apa. Lagi pula aku juga tidak memiliki keinginan, yang penting levelnya mirip-mirip. Tapi Erikin, jika kamu ingin bersaing dengan Dimarto Zhao, kamu perlu cara lain. Denny Pu berkata jujur. Sebagai murid dari Sekte Wendao, kamu benar-benar memikirkan aku. Erikin juga cukup terkejut. Murid dari Sekte Wendao itu banyak, Dimarto Zhao ini tidak ada hubungannya denganku, aku tidak bisa menyembunyikan apapun untuknya. Denny Pu berkata dengan nada menghina. Tapi kamu harus berhati-hati. Dimarto Zhao sekarang sangat kuat. Aku telah memeriksa rahasianya sebelumnya, dan kemungkinan dia memenangkan hadiah pertama lebih dari 50%, kata Denny Pu. Erikin mengangguk, hatinya terasa sedikit berat. Tadi ia terluka berat, membuang-buang waktu, kali ini jika masuk zona inti, pasti akan terjadi pertempuran sengit lagi. Ketiganya memadamkan api unggun dan bangkit dari tanah. Di kedalaman pegunungan yang tak ada habisnya, terdapat 2 gunung besar yang melintasi langit dan bumi, sejajar dengan sisi timur dan barat, mengapit tanah datar di tengah menjadi sebuah ngarai panjang. Batas zona inti merupakan bagian tengah ngarai ini. Erikin bertiga bergegas di jalan sepanjang malam, dan ketika matahari terbit, mereka telah tiba di ngarai. Yang agak mengherankan, di sepanjang ngarai ini banyak sekali para pejuang yang berkumpul. Ada yang membangun tempat peristirahatan sementara, ada yang hanya memasang kain putih di tanah untuk menjual segala macam barang. Ada kebisingan dari para penjual yang menjual barang, dan ada juga banyak pejuang yang membeli, dan ada orang yang sedang tawar-menawar di sepanjang jalan. Masih ada orang yang berbisnis di tempat pelatihan ini. Tanya Ye Zun heran. Tentu saja, semua barang di dunia ini bisa menguntungkan, dan ada bisnis di mana ada orang. Denny Pu menerima begitu saja. Lalu mereka tidak takut dirampok, kata si brewok. Perhatikan baik-baik di luar ngarai ini. Denny Pu menunjuk ke kedua sisi ngarai. Erikin melihat ke arahnya dan menemukan bahwa sinar matahari terpantul. Di antara 2 sisi langit dan bumi, ada garis-garis cahaya yang menjulang, dan tirai cahaya besar turun dari langit untuk menyelimuti ngarai. Ada sebuah formasi di sini, tidak ada yang berani melakukannya, kalau tidak maka akan dihukum oleh formasi tersebut, bahkan terbunuh. Denny Pu tersenyum, saat area ini ditutup masa depan, orang-orang di dalam sini akan diteleportasi kembali, dan tidak akan khawatir akan diburu di jalan. Dan lihat orang-orang ini, bukankah mereka semua memakai topeng atau menggunakan jimat untuk menahan napas? Erikin mengangguk. Ini adalah tempat yang bagus, medan pelatihannya sangat luas, dan berbagai harta karun terus bermunculan. Dengan pasar perdagangan ini, mungkin dapat berbelanja beberapa barang bagus. Bagaimanapun juga, jika memasuki zona inti pasti akan terjadi pertempuran berdarah, lebih banyak taktik akan lebih baik. Pergi dan lihatlah. Ye Zun juga sedikit bersemangat, dan mereka berempat terbang ke bawah dan akan masuk ke ngarai ini. Tetapi pada saat ini, pandangan Erikin tiba-tiba bergerak, melihat ke arah langit. Pada saat ini, kehampaan bergetar, dan aura yang tajam, seperti kilat, jatuh dari langit dan langsung menerpa beberapa orang. Segel kuno Raja Dewa hancur dalam sekejap, dan Erikin mengeluarkan seberkas energi vitalitas.
Boom! Kedua energi itu bertabrakan, dan suara gemuruh yang menusuk terdengar di udara, dan gelombang udara melonjak dengan keras, menyebabkan ketiganya denipu mundur beberapa saat kemudian. Dan pemandangan ini secara alami menarik perhatian banyak pejuang lainnya di ngarai, dan mereka saling menoleh dengan tatapan heran, ternyata ada orang yang berkelahi di luar ngarai. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.